teman-teman semuanya. Kali ini saya kaget naik bis Budiman yang ternyata ini drivernya masih muda, dan baru kali ini juga kecepatannya dan kelincahannya ini luar biasa. Mungkin saya dulu kok naik numpak bis medun sini gitu loh Pak, kan aneh ya Pak ya. Daerah kayak gini malah. Jadi seperti biasa dari Kalideres saya jam 7 malam. Setelah ada drama ya, karena saya berangkatnya telat pas jam 7 malam sampai di Kalideres, dan begitu saya naik bis langsung jalan. Saya bersama Pak Suhendi dan Pak Wahyono yang biasa disebut sebagai Gibran. Nah, ini Pak Wahyono ini sebagai kondektur cukup terancam karena berada di paling depan dari bis, di sebelahnya supir, terancam tidak bisa tidur. Tidak banyak penumpang seperti biasa ya, walaupun ini mungkin dari waktu ke waktu bis Budiman ini sepertinya makin dikenal. Kalau dulu misalnya hanya 5 orang, 6 orang, sekarang sudah di atas 20 orang yang naik bis Budiman dari Kalideres. Dan kali ini 20 kurang sedikit, karena sisanya akan ditambah di Terminal Grogol. Saya sebenarnya tadi berkomunikasi mau ke Grogol aja kalau nggak nyampe ya, kalau nggak nyampe ke Kalideres waktunya. Dan setelah komunikasi dengan itu yang pakai baju hijau yang di bawah itu, nah, dia bilang kalau di Grogol ini harus pesen tiket dulu, artinya turun kemudian beli tiket di agen baru naik. Nah, kalau di Kalideres kan beda. Kalideres kan begitu nyampe langsung naik saja gitu. Naik terus bayarnya nanti. Agen Budiman ini ada di dekat pintu masuk, di sebelahnya agen Mawar. Setelah 4 orang penumpang naik, ini sepertinya penumpang langganan malam Sabtu ya, yang di Grogol ini. Kita berangkat. Ini Pak Wahyono ini orangnya rajin, karena meskipun jadi kondektor dia bawa buku dan suka sekali mencatat. Tapi ya itu yang dicatat itu jumlah penumpang yang naik, dari mana naiknya dan di mana turunnya. Karena untuk bis Budiman ini, karena dia sistemnya adalah sistem kawasan, maka lokasi naik dan lokasi turun itu akan dihitung dengan seksama. Di tol kita sudah langsung gas-gasan ya, bahkan kendaraan yang sedikit melambat di kanan ini langsung didem terus. Dan ini sepertinya agak jengkel ini sopirnya di depan ini, tadi begitu didem bukan kencang malah ngerem. Sini ini sudah mulai nih Pak kondekturnya nggak bisa tidur ya. Kalau biasanya di tol itu waktunya kondektur tidur karena tidak ada yang akan dinaikkan dari tol maupun diturunkan. Nah, seperti ini teman-teman. Mepet-mepet terus. Nah, bis yang saya naik ini adalah 3E70. Bis ini harusnya adalah bis Karangpucung Cilegon. Jadi kalau kencang memang itu sudah kodratnya dia ya, karena dia dari Karangpucung ke Cilegon itu sangat jauh, separuh pulau Jawa. Dan biasanya kalau ke Cilegon datang pagi, misalnya di sana berangkatnya sore hari. Dan kita terus melaju. Di depan ini ada bis Mahardika ya kalau tidak keliru ya. Ini adalah tol Bekasi yang cukup padat. Dan biasanya kalau sore ini banyak bis ke arah timur. Biasanya Jawa Timur maupun Jawa Tengah bagian utara. Pak Suhendi ini adalah sopir untuk Budiman Karangpucung Cilegon.
Jadi kondisi saat ini untuk armada yang ke Kalideres dari Karangpuncung ini sedang pada perpal. Ada 33 juga masuk di Tasikmalaya untuk perbaikan. 007 juga masuk karena kerusakan pada PLD atau otaknya pembakaran. Kemudian 3E27 juga masuk. Nah, yang 3E27 ini diganti oleh 3E51. Kalau yang 007 itu digantinya ya ini, yang 3E70. Jelang pintu tol Kaliurip ini ada penyempitan jalan, jadi harus hati-hati buat yang melintas ke arah Tasikmalaya melalui jalur selatan dan memasuki pintu tol Kaliurip. Nah, ini kan kita sudah di kanan nih. Ini juga aneh juga nih, tiba-tiba langsung belok kiri, ambil yang paling kiri. Deg-degan juga ya, karena posisi kita ada di paling kanan, sementara kemudian kita ambil jalur yang paling kiri. Ya lumayan saja, ini lalu lintas masih belum begitu ramai. Usai melintasi pintu tol Kaliurip, kita masuk di rest area 72 untuk dilakukan kontrol. Pangandaran Cilegon, Pangandaran Tangerang, Serang. Biasanya kalau di KM 72 ini kita berhenti dulu di warung-warung sepanjang jalan ya, sebelum masuk di SPBU untuk sedikit istirahat, paling tidak 15 menit. Misalnya ada yang mau buang air kecil dan juga makan makanan kecil atau sekedar ngopi. Di base ini adalah base eksekutif ya sebenarnya, yang juga dilengkapi dengan toilet. Tapi karena dalam perjalanan tentu menggunakan toilet di bus itu tidak mudah, jadi diberi kesempatan untuk buang air di SPBU atau di rest area. Habis itu kita langsung gas ya. Ini biasanya terjadi kalau penumpang sudah pada tidur kelelahan. Nah, biasanya Pak supir langsung gaspol. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, yang di KM 9192 yang beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan beruntun akibat truk yang remblong katanya ya. Nah, itu kondisinya seperti ini teman-teman, jalannya itu turun jauh panjang gitu kan, dan agak sedikit membelok. Kita masih di kecepatan 90, 86, 85 ya. Ini sudah cukup kencang teman-teman ya, kondisi jalan seperti ini. Dan itu pun kita juga masih disalip kendaraan dari sebelah kiri. Pada lalu lintas itu di depan sana cukup padat. Ini yang kadang kita terpikir ini yang membahayakan. Kita di kecepatan yang lebih rendah lagi karena ada banyak kendaraan di depan, di 60 dan 59 km per jam. Mungkin kecelakaannya di sekitar sini ya teman-teman ya.
KM 9192. Kalau kita lihat di map sebelah kiri yang kotak kecil itu di insert itu kita memasuki jalur yang lurus. Tapi tetap saja jalur ini merupakan jalur turunan atau jalur menurun. Ada beberapa peringatan yang menghendaki kita untuk berhati-hati dan tidak terlalu cepat di kilometer 90 sampai 100. Karena di kilometer itu sering terjadi kecelakaan. Nah, ini teman-teman, kita pada posisi seperti ini masih disalip oleh truk box di sebelah kiri. Keadaan lalu lintas cukup ramai, mungkin karena ini weekend atau malam Sabtu, jadi orang-orang juga melaksanakan bepergian yang agak jauh. Nah, ini ada kecelakaan di sebelah, ada mobil terbalik ya, sebuah jeep kecil atau Katana warna hijau tua, dan keluar dari Cileunyi langsung dihadang kemacetan yang cukup panjang karena adanya perbaikan di jalan arah ke Tasikmalaya. Kebetulan perbaikannya di tengah sehingga kita terus ambil kiri melewati jalan alternatif yang melewati pasar itu ya, untuk menghindari kemacetan sekitar 4,72 km. Dan kemudian kita masuk di rumah makan Pananjung di Limbangan. Ini ya 3E70 ini masih pakai JP2 bis lawas. 20 menit istirahat, kita langsung kembali lagi. Ini ada Pak Wahyono membawa dus isi minuman atau air mineral 300 ml. Kalau berat pertanda itu penumpangnya cukup penuh. Dan kita langsung menuju ke arah Tasikmalaya. Ini masih di area Limbangan, masih agak pelan karena baru keluar dari pool atau dari rest area, tetapi begitu agak jauh sedikit kita langsung kejar yang di depan. Ini masih di area Nagrek, Limbangan, bukan Nagrek ya, Nagreknya sudah lewat. Dan di depan itu ada bis pariwisata dengan lampu yang cukup banyak dan variasi di belakang yang kadang-kadang juga dikeluhkan oleh Pak Wahyono sebagai kondektur karena silau. Ya, daripada kita silau-silau seperti itu, lebih baik kita salip saja. Nah, ini sudah ancang-ancang nyalip, Pak Wahyono sampai pegangan sandaran pintu, sandaran bangku ya. Udah kita banting-banting terus di sini. Nah, langsung gas kita. Nah, pegangan lagi tuh Pak Wahyono tuh. Karena memang ngeri ini jalannya ya teman-teman ya. Saya nggak ngukur kecepatannya, tapi nah seperti ini. Kita di tikungan aja, gaspol teman-teman, di pegangan terus Pak Wahyono. Pak kondektornya deg-degan, nggak bisa tidur. Nah, di sini nih, ambil kanan malah ketemu sama truk. Kita lihat pelan ya, nih. Nah, nyaris kita. Untuk masih ada ruang untuk geser ke kiri. Soalnya yang kita geser tadi itu kan truk yang membawa tiang listrik ya, jadi panjang itu. Hampir sama panjangnya dengan panjang bis, tetapi dengan gardan yang pendek, jadi sedikit gerakan itu akan menggeser posisi tiang listrik yang dibawa menjadi lebih ke tengah jalan. Tapi ya itu tadi, kita salib juga ini.
Sepertinya yang ada di pikiran Pak sopir ini adalah cepat sampai tujuan biar bisa istirahat. Ini terbukti ya, di sepanjang perjalanan ini selalu dikit-dikit geser kanan, dikit-dikit geser kanan, maunya nyalip. Tinggal satu mobil ayam di depan, kita tunggu kesempatan. Nah, langsung jus. Nah nih, nggak nanggung-nanggung teman-teman kalau nyalip ya, 12-in sekalian sana terus. Ini mobil yang di depan ini juga kayaknya agak menghambat karena dikit-dikit ngerem, jadi bis ini nggak bisa langsung ke kanan karena momennya kurang. Ada yang turun di sini. Nah, ini kadang-kadang kita sudah nyalip banyak ya, ada yang turun, kita kesalip lagi. Nah, banyak lagi yang nyalip. Mau jalan lagi juga nggak bisa langsung kenceng ya, karena banyak kendaraan di depan. Dan sepertinya kita kembali tertinggal jauh oleh kendaraan-kendaraan yang sudah kita salip tadi. Ini adalah area Malangbong. Ada satu penumpang turun di sini. Karena ini satu jalur ya teman-teman ya, menurunkan penumpang pun sudah diklaksonin dari belakang. Kembali kita di kemacetan menuju ke arah Gentong. Ini sekitar area Kabupaten Kadipaten. Nah, langsung ambil kanan, pegangan lagi. Ini Pak Kondektur memang bikin takut cara nyalipnya karena kanannya nggak tanggung-tanggung. Kita ngikutin yang di depan kita, nyalip beberapa mobil. Ini ada mobil box.
dua buah ya. Kita langsung saja bablas. Dan di depan sana itu ada bis Budiman, itu Depok Banjar 290. Tadinya saya kira itu Pak Cucu Abdillah yang dulu driver Karangpucung Priuk, kenceng juga dia. Wah, terang banget ya. Kita memasuki turunan Gentong. Ini tanjakan pertama dari barat, yang turunan pertama dari barat. Turunan kedua. Dan kita masuk jalur lingkar Gentong. Disalip juga nggak bisa apa nggak mau tuh, karena waktu disalip dia ke kanan. Ini turunan utama di jalur Gentong. Langsung kita ikutan gas kanan, nyalip sebuah truk tronton. Nah, di bis Budiman ini saya ngobrol-ngobrol sama kru, sama penumpang gitu ya. Kenapa nggak begitu banyak penumpang di Budiman ini dibandingkan bis-bis yang lain? Salah satunya adalah karena banyaknya pemeriksaan, sehingga beberapa kali harus berhenti. Sedangkan bis lain itu paling hanya sekali dicek, sekali masuk SPBU, dan sekali store kalau pulang ya, kalau berangkat kan nggak ada. Dan kita langsung masuk di SPBU Gentong, sedangkan yang Depok Banjar bablas karena
Yang Depok Banjar stornya di Pul Tasikmalaya. Nah, salah satunya lagi adalah orang mengira bahwa semua bis yang mengarah ke Jakarta itu harus masuk Pul Tasikmalaya. Setelah sekitar 20 menit proses store dan isi solar di SPBU Gentong, kita langsung bablas lagi menuju arah Ciamis. Dan seperti biasa, kalau ada bis di depan kita langsung hajar saja masuk area Ciawi. Kita dihadang kemacetan yang cukup panjang. Ini karena adanya beberapa bis pariwisata yang berhenti di rumah makan SR di sekitar Cihaur Peti di Tasikmalaya. Ini tahun belum berakhir tetapi rekreasi sudah mulai ramai. Dan gas terus teman-teman, kita sampai ke arah Ciamis. Nah, dari sini juga teman-teman dengar sendiri suaranya, kriat-kriatnya sudah sangat keras. Kita ngeblong terus saja di sisi kanan, tentu sebelum ketemu bis yang dari arah sebaliknya. Kalau belum ketemu, belum minggir. Nah, di kiri kita itu ada SPBU Cihaur Peti, itu SPBU-nya GR. Gaspol kita ya.
kita salib bis pariwisata ini 2 sekaligus. Nah ternyata nggak bisa karena di depan ada kendaraan. Dan kita tidak menyerah, kita terus kejar. Langsung disalib. Nah dengan disalibnya bis ini berakhir pula video saya untuk kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.